Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu bil umuri dunya waddin. Wassalawatu wassalamu ala rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi faman tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ba'du fa ya ibadallah usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah haitsu kama qala Allahu jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah pengajian rutin malam Sabtu rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan malam hari ini kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan kewajiban sekaligus menjadi kebutuhan kita, yaitu melaksanakan sholat maghrib dilanjut dengan pengajian rutin malam Sabtu, yang mestinya malam hari ini adalah beliau Ustadz Ja'far Shodiq yang memberikan materi. Qadarullah tadi WA saya, jadi beliau sedang tidak enak badan, mudah-mudahan beliau diberi kesembuhan dan bisa mengajar kembali yang masuk angin ringan begitu. Dan sore tadi saya harus rapat penegas di sekolah sampai sore. Pada rapat kami juga ada beberapa kegiatan sehingga rodo playon, makanya sampai di Al-Amin ini agak terlambat. Mestinya ini ada penggantinya, mestinya ya kita punya cadangan gitu. Jadi yang muda-muda yang di belakang sana itu mestinya ya karo sinau ajar gitu. Karena tidak sampai hati kalau kemudian ngaji kok yo prei kosong niku koyone kok mboten mathuk nggih. Dadi sudah dari jauh-jauh, ada yang dari mana tekan mriki kok kosong niku katosipun kok ada yang gimana gitu. Makanya ini mestinya segera problematika seperti ini harus kita pikirkan. Alhamdulillah saya kosong. Kadang-kadang ketika malam Kamis atau malam Sabtu ada ustadz yang udzur berhalangan, sementara saya harus keluar. Nah, itu repot sing mikir ke kok esok kan surik sopo sing arek genteni bingung gitu ya. Baik. Bapak Ibu rahimakumullah, melanjutkan kajian yang saya sampaikan kemarin pada Jumat Pahing. Jumat Pahing itu kemarin Ustadz Agus Effendi beliau juga izin pada asar itu, sehingga harus kita yang menggantikan begitu. Kemarin saya sudah menerangkan tentang rihlah perjalanan manusia, dimulai dari alam ruh sampai kemudian nanti finishnya, akhir dari kehidupan yang sesungguhnya itu adalah dua. Ada kita nanti insya Allah akan masuk ke surga Allah, amin. Ada nanti orang yang tidak bisa masuk ke surga, dan ada orang yang nanti harus mampir dulu ke neraka gitu. Sebagian pengajian memahami pokoknya nek wis mlebu neraka ya wis dia tidak bisa masuk ke dalam surga. Itu pemahaman yang keliru. Terus estunipun orang itu kalau sudah masuk ke neraka, asal satu tidak syirik, dua bukan kufur, karena syirik itu dosa besar. Tapi ada yang lebih besar dari syirik, kufur. Walaupun syirik ini besar banget sudah, tapi kufur ini juga besar. Asal tidak syirik,
asal kemudian dia tidak kufur dalam arti bukan orang yang tidak beragama atau meyakini tentang Allah, artinya masuk mengakui syahadat, maka seberat apapun dosa pelanggaran yang dia lakukan, pasti nanti pada akhirnya dia juga akan dientaskan dari neraka. Begitu. Ini pemahaman yang benar, itu hadis. Kalau kemudian meyakini bahwa orang yang sudah masuk ke surga neraka tidak akan pernah masuk ke surga dan dipukul rata, maka dia menyelisihi pemahaman para ulama. Imam Ahmad bin Hambal, para ulama-ulama yang senior meyakini, bahkan merupakan asas, ya, asas atau prinsip daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu meyakini dosa besar selain dari tadi syirik, kemudian kufur atau kemudian kafir, ya, itu insya Allah tetap akan masuk ke dalam surga. Bapak Ibu rahimakumullah, kemarin saya sudah menuliskan ada istilah rihlah, ada istilah tamasya, ya, yang masih ingat. Ada istilah rihlah, ada istilah tamasya. Artinya apa? Rihlah dan tamasya itu artinya apa? Sama saja. Sama-sama melakukan suatu perjalanan. Hanya saja kalau masya, tamasya itu berasal dari bahasa Arab. Masya artinya jalan. Jika tamasya itu sifatnya ya hanya sekedar jalan-jalan gitu. Itu namanya tamasya. Kalau rihlah itu juga sama jalan-jalan. Cuman Allah menyebutkan kalimat rihlah itu secara khusus di dalam Quran surat Al-Quraisy. Gimana bunyinya? Li'ila fiku roish ila fihim rihlatas sita'i wassaif. Nah, rihlah. Fal ya'budu rabb hadzal bait. Kemudian alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Ternyata kebiasaan orang Quraisy ini melakukan perjalanan perdagangan, begitu ya. Jadi ubah dulu, ada usaha, ada rihlah, ada pergerakan, ada ikhtiar. Setelah ada ikhtiar, kemudian alladzi at'amahum min ju'. Allah itu zat yang memberikan rasa kenyang daripada rasa lapar. Makanya keliru juga ketika kita bertawakal, tawakalnya yang keliru. Tidak bekerja, hanya mengandalkan tawakal. Keliru juga. Walaupun bekerja itu sesungguhnya diawali dengan tawakal dulu. Tapi mesti ada rihlah, ada usaha. Jadi tidak cukup kemudian kita hanya berzikir saja. Mbok arek zikiran nganggo tasbih sing tasbih gede-gede gitu kan, diputer wer terus gitu. Kira-kira kalau hanya muter tasbih secara zahir bisa tidak kemudian dia bertahan hidup? Ya tidak seperti itu. Mesti ada rihlah, ada usaha. Walaupun usaha itu sudah kemudian dibungkus dengan tawakal, begitu. Jadi rihlah. Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Dan Allah itu adalah zat yang memberi rasa aman. Jadi lapar, pengen kenyang harus diusahakan. Tidak aman, pengen aman juga ada ikhtiar. Ada ikhtiar gitu. Jadi ada trik-trik tertentu supaya kemudian dakwah kita ini aman. Dalam arti opo juk dakwah sing aneh-aneh? Oh bukan. Walaupun dakwah itu kita sampaikan, apa yang kita sampaikan adalah kalimat yang hak, tapi kaifiyah, cara supaya kemudian yang paling aman, strategi supaya kita bisa masuk ke dalam satu komunitas itu harus dipertimbangkan. Sebagai contoh begini, ono wong jagongan teng pinggir dalan,
lajeng orang itu dia membawa ting dhuwur napa klosone niku ana napa biasane? Ana kertune, kertu napa niku? Nah, kartu itu ya. Kemudian ono umben-umbene. Nah, begitu. Tentu tidak air putih seperti ini, tapi air putih yang secara syariat tidak diperbolehkan. Yuk jenengan bar maca. Wah, nang Quran kae nek khomer kowe dosa, nek main walaupun dohirnya dia nggak pakai uang, tapi sing jenengane main itu dosa. Ono wong telu dolanan seperti itu di gardu. Kemudian Anda datang, langsung kemudian wedange disuntek, njuk kertune disebar. Nah, secara hadis, secara nas, secara hukum betul, karena dia kemudian mencegah dengan sesuatu yang tidak baik dengan tangannya begitu. Tapi secara kaifiyah, secara cara kira-kira baik atau tidak? Ini perlu dipertimbangkan. Jika itu terjadi, maka yang terjadi adalah hari ini 3 orang ngombe barang sing seperti itu, besok kita lewat lagi wis dadi wong pinten? 10. Kenapa? Karena cara kita adalah cara yang tidak benar. Maka rasa keamanan itu harus kita ciptakan. Walaupun yang dibawa itu adalah sesuatu yang benar. Walaupun kita ngaji itu tidak neko-neko, tapi bagaimana trik supaya orang itu bisa menerima kita, ini juga harus kita pikirkan. Ada rikhlah, ada usaha. Baik. Maka begini Bapak Ibu rahimakumullah, kalau masya itu hanya jalan-jalan saja. Jenengan ke Jogja dolan nang pantai balik, itu namanya tamasya. Tapi jenengan ke Jogja kemudian nanti weruh ono gethuk napa nek Jogja itu? Gethuk wajik apa tulisannya wajik? Macane wek napa wi niku? Wajik napa niku? Wajik wi ya. Ada wajik njuk dipoto. Sapa sing arek pesen? Wah, langsung saya. Nah, ini rikhlah kita, perjalanan kita mendapatkan satu keuntungan. Walaupun tidak hanya diukur secara materi saja. Tidak hanya diukur secara materi saja. Wong kita jalan-jalan ke tempat sesuatu, kemudian kita merenungkan alam, itu sudah menjadi rikhlah, tidak sekedar tamasya. Maka ngaji kita sesungguhnya malam hari ini adalah kemudian bagaimana rikhlah atau perjalanan kita dimulai dari alam ruh sampai kemudian akhir kehidupan yang sesungguhnya, yaitu nanti kita akan sampai kepada alam surga maupun alam neraka. Baik, Bapak Ibu rahimakumullah, maka di sini mari kita bahas, kita tuliskan di awal, yaitu alam roh. Ada spidol enggak? Ono whiteboard, ono spidole padha mawon gitu. Kita tuliskan. Baik. Kita bahas di sini masalah alam ruh dulu, alam ruh. Nah, alam ruh. Oke. Kita sudah pernah di alam ruh. Nanti dibuka Al-A'raf 172. Al-A'raf 172. Al-A'raf 172. Ada Al-A'raf 172. Ada yang bawa Quran? Bisa dibuka? Ada yang mau membacakan? Ada Ar-Rum 30, kemudian ada Al-Insan ayat 1 sampai 3. Kalau ini yang bercerita kemudian tentang Ar-Rum ya, Ar-Rum 30. Ar-Rum 30. Kalau ini yang bercerita tentang bahwa kita sudah kadung dijanji oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa janjinya? Qalu alastu birabbikum, apakah kamu melihat, apakah kamu menyaksikan bahwa aku Allah adalah Rabbikum, Tuhan kamu. Maka kemudian kita sudah kadung
mengucapkan qalu bala syahidna, kan begitu kan? Qalu bala syahidna. Syahidna itu sungguh kami telah melihat. Sungguh kami telah melihat. Begitu. Jadi betul-betul kita telah menyaksikan Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah itu adalah Tuhan kita. Karenanya kalau setiap anak terlahir dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci, ya memang betul suci betul. Dan kita harus meyakini bahwa kita sudah sampai ke sana. Ning itu kita kadung lupa. Kemudian nanti dibuka lagi Al-Insan ayat 1 sampai 5. Al-Insan ayat 1 sampai 5. Hal ata alal insan nihinum minad dahri lam yakun syai'am madhkura, kata Allah. Bukankah pernah ada di mana manusia itu waktu itu lam yadhkur syai'am madhkura, sama sekali belum bisa dinyatakan atau dikatakan dalam bentuk apapun. Dimuni janin ya urung janin, dimuni mudghah belum mudghah, diberi nutfah juga belum nutfah. Karena manusia itu masih dalam alam roh. Nah, itu kita sudah melewati alam itu. Kemudian setelah di alam roh, manusia ternyata masuk ke dalam alam rahim dulu. Alam rahim. Jadi kita sudah masuk ke alam rahim. Di dalam alam rahim panjenengan bisa membuka Al-Mu'minun ayat 14. Kalau di sini ada alam roh, maka kita ke bawah. Di sini ada alam rahim. Rahim itu diterangkan dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 14. Ada yang membawa Quran, bisa dibacakan artinya? Sinten sing ajeng dadi relawan, ajar dadi ustad. Iku ajar dadi ustad nggih. Ajar Al-Mu'minun ayat 14. Ustadz Farid di mana? Kok ngumpet terus? Itu beliau, masya Allah ya. Dulu Ustadz Farid ini luar biasa beliau. Senior saya jauh ya. Ilmunya sebenarnya banyak sekali Ustadz Farid. Ning isinan. Al-Mu'minun ayat 14. Nah, langsung intinya saja ya. Nanti bisa dibuka sendiri. Di dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 14, manusia itu terbagi ke dalam 3 bagian. Allah menciptakan nutfah. Kemudian setelah nutfah alaqah, setelah alaqah mudghah. Nampaknya sudah dijelaskan Ustadz Ja'far Shadiq waktu itu kuliah subuh. Nutfah itu adalah air, yang mahin, yang hina, air yang hina, kemudian bersatu. Itu namanya nutfah. Baru kemudian setelah jadi atau air yang bersatu itu, kemudian Allah memberi nama proses yang berikutnya adalah alaqah. Jadi alaqah itu segumpal, ada surat apa? Al-alaq ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Al-alaq itu artinya apa? Segumpal darah ya, segumpal darah itu alaqah. Lalu kemudian setelah Allah Subhanahu wa taala menjadikan alaqah, yang berikutnya adalah mudghah. Nah, kalau mudghah ini sudah ada tulangnya, sudah lengkap gitu ya, sudah dilengkapi begitu. Itu namanya mudghah. Nah, makanya ini
ada berapa, kalau tidak salah prosesnya berapa, 3 bulan ya. Kemudian kurang lebih manusia itu nanti ditiupkan ruh 4 bulan ya. Ini. Nah, dalam istilah Jawa itu ono napa jenengane ngapati. Nah, itu Pak Uci ini paham sekali kalau seperti itu. Pak Uci paham sekali kalau istilah ada ngapati. Kemudian saya pernah belajar dari Pak Uci itu, saya bertanya, wong kula riyen kayak apa, anak yang pertama ini kan saya di Tembara itu saya kaget. Di sini saya belum pernah tahu istilah ngendong begitu. Ngertos nggih ngendong nggih? Ngendong bayi. Ngendong bayi. Anak kami lahir malam, kemudian di malam berikutnya, tonggo-tonggo tetangga itu ke rumah, saya bingung ada opo pertama ini, saya belum pernah tahu itu. Nah, katanya dulu itu yang namanya ibu baru melahirkan waktu itu, ini versi saya belajar dari Pak Uci, itu karena barangkali kesehatan ataupun lembaga yang memadai itu belum seperti saat ini, artinya banyak sesuatu yang kurang barangkali seperti itu. Maka ternyata setelah anak itu dilahirkan, nah ibunya ini sangat rawan dengan sakit, nah macam-macam sakitnya gitu. Ada ya kanker dan macam-macam udah sakit karena itu. Jadi setelah melahirkan itu barangkali mungkin bagaimana cara membersihkannya, mungkin waktu itu masih tradisional, tidak steril dan lain sebagainya, sehingga kemudian kasus kematian ibu setelah melahirkan itu sangat banyak begitu. Lah konon ceritanya orang Jawa berkeyakinan, enggak tahu di luar Jawa, jare orang atau ibu yang meninggal setelah melahirkan itu ada faktor X. Apa faktor X-nya? Buh itu di gondol buto, nah buh itu seperti itu ya. Buh itu ya pokoknya ada faktor X. Mulano di tunggoni menyewone ora digawa liyane. Nah, itu kalau saya belajar dari Pak Uci waktu itu begitu ya. Jadi ya ini barangkali menjadi referensi, nah ngopo kok kemudian hari ini ada ngendong gitu. Nah, itu salah satu konon, ini salah satu yang bisa kita ketahui, tapi juga tidak menuntut hanya demikian ya, banyak sumber yang harus kita kaji begitu. Nah itu kemudian menjadi mudghah itu Al-Mu'minun ayat 14, nanti dibuka sendiri. Lah kemudian setelah di alam kandungan kita hidup di sana 9 bulan lamanya, akhirnya kemudian kita lahir, masuk ke sini, power marker ya, ke dalam posisi kita saat ini yaitu dunia. Nah mestinya kita akan fokus di sini, gitu, fokus di dunia, karena kemarin sudah selesai sampai mizan tapi tidak apa-apa kita ulangi. Kita di dunia. Nah, dunia nanti kita bahas di akhir ya. Setelah di alam dunia, maka kemudian bar urip juk mati begitu ya. Habis hidup mati. Hidup mati. Artinya berpindah tempat saja, makanya ada istilah wafat, ada istilah mati dan macam-macam, itu beda istilah ya. Nah, setelah di alam dunia baru kemudian kita mati, maka pindah ke alam kubur ya. Kita naik ke sini lagi. Kudune nek kubur niku medun, nah, malah naik ya ke alam barzah. Barzah itu alam kubur, ning yo udu kuburan, maksudnya bukan kuburan ning alam kubur begitu ya. Di alam barzah berapa lama di alam barzah? Kita akan hidup di alam barzah berapa lama? Sampai kiamat. Makanya setelah alam barzah nanti
kita akan nemu dari alam satu lagi, yaitu namanya hari Ba'ats atau hari kiamah. Hari kiamat. Ada surat khusus namanya surat Al-Qiyamah juz 29. Itu membahas tentang hari kiamat. Dan nama-nama kiamat itu macam-macam. Ada yang memberi nama Yaumul Ba'ats. Kenapa Yaumul Ba'ats? Karena itu hari kebangkitan. Ada yang memberi nama Yaumuddin, hari pembalasan. Itu macam-macam nama istilah hari kiamat. Makanya di dalam Quran surat Yasin ayatnya ayat yang ke-51 sampai ayat yang ke-52. Allah menceritakan tentang hari di mana faidza nufikha fis suri faidahum mublisun napa-napa. Kula wis suwi ora murojaah itu. Yasin 50-51 yang hafal silahkan diteruskan. Faidza nufikha fis suri wahum yub'atsun, betul? Yasin juz 23 ya, Yasin itu ayat 50. Sebentar. Oh ya. Fa idza nufikha fis suri fa idza hum minal ajdabi ila rabbihim yunsilun. Yaksilun ya, kebangetannya Yasin kok lali gitu ya. Padahal itu susah hafal betul Yasin itu. Ya, fa idza nufikha fis suri fa idza hum minal ajdathi ila rabbihim yansilun, kok yubasilun, yansilun. Maka ketika Allah memerintahkan atau malaikat itu meniup sangkakala, maka mereka dalam keadaan hidup. Lalu kemudian mereka mengatakan qalu ya wailana mam ba'atsana mimmar qadina hada ma wa'adar rahmanu wa sadaqal mursalun. Itu Yasin. Maka ketika malaikat meniup sangkakala itu, kemudian mereka berkata, mam ba'atsana, siapa yang membangunkan kami mimmar qadina hadza, daripada tidur ini. Mawa'atar rahman, sungguh ini adalah janji wa'dunnya Rahman, wasadaqal mursalun, dan sungguh bahwa apa yang dikatakan oleh Rasul itu adalah perkara yang benar. Bapak Ibu rahimakumullah, dalam Yasin ayat 50 sampai 51 itu ada orang yang menafsirkan dengan tafsir yang keliru. Mereka meyakini orang itu kalau mati kemudian dia melewati alam kubur, maka di alam kubur ini hanya tidur saja. Buktinya ayat ini. Ketika malaikat meniup sangkakala, artinya hari kiamat, yaumul ba'ats itu, maka orang-orang mengatakan, sopo sing gugah dari tidur ini, gitu. Padahal maknanya bukan begitu. Betul memang tidur istirahat, begitu ya, istirahat bukan tidur ya, betul memang istirahat. Tapi orang-orang yang beriman, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Barok bin Azib itu, bagaimana kisah
orang beriman mati dengan orang yang tidak beriman mati, gitu. Kalau orang beriman mati, maka dia malaikat maut, malaikatul maut, malaikat membawa maut, malaikat yang ditugaskan untuk mencabut nyawa itu datang dengan membawa kain putih, kafan putih bersih, berbau wangi yang luar biasa. Lalu kemudian begitu nyawa itu keluar, ruh itu keluar, ruh itu dicabut, langsung dibawa ke langit ke-1. Kemudian langit di 1 dia katakan, siapa ini? Man hadza? Hadza fulan bin fulan. Ini fulan bin fulan, disebut dengan nama yang baik. Kemudian diizinkan sampai ke langit yang kedua, sampai langit yang ke-7. Allah akhirnya berfirman, uktub kitab abdi fi illiyin. Tulis nama-nama ini, nama hamba ini dalam kitab illiyin, ya. Wa ma adraka ma illiyun, kitabun markum. Itu kan. Ini kalau hamba yang baik. Lalu kemudian diturunkan lagi di alam kubur. Lalu malaikat penanya di alam kubur menanya. Ketika setelah dibangunkan, nah, baru kemudian dijawab 3 hal, gitu kan. Ini yang sudah kita tahu. Salah satunya man rabbuk, man qala bi hadzal rajul, siapa Tuhanmu, siapa, apa yang kamu katakan tentang Muhammad ini, dan kemudian madinuk, apa agamamu. Kalau benar, maka kemudian dia diberikan satu nikmat, diberi DP dulu, DP ne swarga. Sampai kemudian dia mengatakan, ya Rabbi aqimis sa'ah, wahai Tuhanku, cepet tunaikanlah segera. Segera apa? Segera supaya kemudian diberdirikannya, yaitu namanya sa'ah, hari kiamat itu kalau orang yang beriman, gitu. Sementara orang yang kafir, ketika dia mati, maka sesungguhnya itu adalah awal perjalanan yang sangat berat. Sehingga kemudian di alam kubur, ya kan, kalau tadi malaikat rahmat, kalau ini malaikat adab yang mencabut nyawanya. Nah, malaikat adab ini mencabutnya luar biasa. Jadi kalau tadi dengan lembut, kalau ini dicabut dengan sekeras mungkin. Lalu kemudian keluar, dikafani dengan kain kafan yang sangat busuk, yang baunya tidak enak. Kemudian dibawa ke langit yang ke-1, sampai langit yang ke-1 ditolak. Kamu tidak boleh naik ke langit yang ke-2, turun kamu ke bumi. Lalu dimasukkan ke alam barzah. Setelah di alam barzah, baru kemudian dia ditanya, dibangunkan, dan dia hanya mengatakan ketika ditanya marrobuk, apa katanya? La adri, aku kurang ngerti apa yang kamu tanyakan. Nah, sudah, ketika tidak bisa menjawab pertanyaan itu, apa yang terjadi? Maka dia dipukul dengan pukulan yang sangat keras, sampai kemudian dalam hadis Bara bin Azib diterangkan kepalanya itu kemudian sampai berserakan. Makanya barangkali salah satu yang bisa kita lihat kalau panjenengan dikubur, nggali kubur, kadang-kadang ono kubur itu sing napa? Ya wallahu alam, ya bisa benar bisa salah, sing tulang belulangnya sudah menjadi satu. Itu bisa jadi karena dihimpitnya oleh bumi. Itu begitu. Nah, salah satu kemudian yang menjadikan kita yakin adanya tentang adab kubur, maka salah satu doa yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa adzabi jahannam, dari adab kubur itu. Nah, kubur itu sendiri yang menjadikan orang banyak disiksa, diantaranya ada 2. Yang pertama namimah, orang yang suka mengadu domba, ya, orang yang suka mengadu domba. Yang kedua adalah orang yang tidak nyun sewu, berhati-hati dalam urusan baul. Baul itu apa? Baul itu pipis. Ini enggak hati-hati dalam urusan pipis. Ini menjadikan dia disiksa di dalam kubur. Bagaimana orang tidak hati-hati? Baik itu tidak memperhatikan cipratannya, baik itu tidak memperhatikan privasinya. Makanya kalau ada masjid, kok di situ kamar mandinya nyuwun sewu, bagi yang putra ya, nah yang putri tidak bisa ya, yang putra ya, kok kamar mandinya
model standing partai berdiri gitu kan, ora paham, takmir ora paham itu. Itu tidak paham itu takmirnya itu, gitu ya. Makanya betul kata siapa Buya siapa yang Cirebon itu, Buya Yahya ya. Nggawe masjid ki mayar gitu. Maksudnya mayar gimana? Cukup yang penting ada tanah, patok selesai. Nah, ini aksesoris. Tapi rukun bikin masjidnya itu yang penting seperti ini selesai. Nek kamar mandi itu harus diperhatikan privasinya bagaimana, tidak menghadap ke arah kiblat dan lain sebagainya. Nah, itu ketika di alam kubur. Makanya sesungguhnya alam kubur itu adalah tempat peristirahatan bagi orang yang beriman. Tapi menjadi tempat yang menakutkan bagi orang yang tidak beriman. Ada mustarikh, ada mustaraha minhu di dalam alam kubur. Baik, setelah kita di alam kiamat, ya kan? La uqsimu biyaumil qiyamah. Apakah kamu tahu bagaimana hari kiamat itu? Atau kemudian ada surat Al-Qari'ah, itu juga surat hari kiamat. Al-Qari'ah, mal Qari'ah, wa ma adraka mal Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Apa itu hari kiamat? Kata Al-Qur'an, hari kiamat itu adalah hari di mana manusia waktu itu seperti laron yang berterbangan. Kaya ngopo ya? Itu kiamat gitu. Bagaimana dalam Quran surat Al-Qiyamah misalnya yang khusus membahas tentang masalah kiamat. Allah katakan, aku bersumpah dengan hari kiamat dan aku bersumpah demi jiwa yang selalu menyesali dirinya sendiri. Apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulangnya? Bahkan kami mampu menyusun kembali jari jemarinya dengan sempurna. Tetapi manusia hendak membuat maksiat terus-menerus. Ini kata Allah di dalam Quran surat Al-Qiyamah. Bahkan dia bertanya, kapan hari kiamat itu? Maka apabila mata terbelalak, maksudnya manusia ketakutan ya, dan bulan pun telah hilang cahayanya, lalu matahari dan bulan dikumpulkan. Pada hari itu manusia berkata, kemana tempat ini? Tidak ada tempat berlindung, ya kan? Jadi bayangkan kiamat itu seranya ndak pikirannya. Bumi, bulan, matahari disatukan. Gunung-gunung berterbangan. Nah, begitu itu gambaran besar hari kiamat. Kapan-kapan bisa dikaji lebih mendalam tentang istilah hari kiamat. Bapak Ibu rahimakumullah, setelah kita masuk di alam kiamah, dan saya harus menerangkan alam kubur atau yang disebut dengan barzah, kira-kira orang masuk ke alam barzah itu dia sudah masuk belum ke alam akhirat? Jadi ketika kita hidup di dunia lalu kemudian mati, apakah di situ hari akhirat sudah dimulai? Belum dimulai. Belum. Jadi akhirat itu adalah alam sejak adanya kiamah. Kalau hari kiamat sudah ditegakkan, maka ini batasan hari dunia dan akhirat. Sementara alam barzah ini para ulama berkomentar, yang jelas barzah itu adalah alam antara alam dunia dengan alam akhirat. Jadi sesungguhnya dia belum memasuki hari akhirat, itu namanya alam barzah, begitu. Nah, di mana posisi arwah, posisi ruh? Yang jelas alam barzah itu gaib. Dan kita tidak usah mumet, tidak usah kemudian melogika dengan logika kita. Sebab kalau diyakini bahwa alam barzah itu adalah
alam kuburan. Artinya orang yang sudah dimasukkan ke alam kubur, kemudian kita meyakini barzah itu sesungguhnya bukan kuburan kok, kulan niku mboten, mboten itu ya. Ya. Jadi alam barzah itu adalah alam antara dunia dengan alam akhirat. Ya, Bapak Ibu rahimakumullah, kiranya cukup sekian dulu, mestinya kita pembahasannya panjang masalah ini ya. Kemarin saya bisa cepet, ini kok agak lama. Dan menjadi catatan bahwa 1000 tahun di akhirat wali ya. 1000 tahun di dunia maka menjadi 1 hari di akhirat. Nah, ini. Itu catatan yang luar biasa. Nah, tulis. Ya, saya kira cukup sekian dulu. Insya Allah besok kita bahas lebih dalam masalah barzah, karena tadi saya juga terlambat dan mestinya sebenarnya saya akan fokus dalam masalah dunia. Karena kemarin sudah selesai gitu. Jadi nanti setelah kita masuk ke alam kiamat, kemudian nanti kita akan masuk ke dalam alam mahsyar ya. Ada alam mahsyar. Setelah mahsyar kita akan melewati hari syafaat. Kemarin terlewatkan syafaat. Ada syafaat dulu setelah mahsyar. Di mahsyar nanti ada syafaat. Setelah mahsyar itu selesai, kemudian nanti ada hisab. Dihisab, ditanya. Diaudit dulu kita. Setelah hisab nanti ada hari tompo rapot. Kalau sekolahan besok Senin saya ya. Ini besok kita juga akan tompo rapot di sana begitu. Maka orang yang mengambil rapotnya dengan tangan kanan dia akan seneng banget. Tapi sebaiknya orang yang menerima catatan amal dengan tangan kiri atau dengan dari belakang, di situ kata Al-Qur'an, maka ini akan sangat dia susah. Gawe gampangnya kok nek panjenengan gadah putra sudah tahu anak ini berprestasi. Kira-kira lek mangkat saka omah gitu kan, lek mangkat saka omah semangat atau tidak? Semangat sekali. Isi ono tanggungan wani dutang ngake. Itu kalau anaknya berprestasi, rapotnya baik. Anak kira-kira kok ngerti Pak? Anake arek ora munggah iki. Isi duwe utangan, kira-kira ndak ya arek diutangake ya kan sudah itu gambarannya, gambaran gitu. Sama seperti kita belajar juga sama begitu. Nah itu besok akan ada hari penerima amal kita di situ. Lalu kemudian setelah diterima amal, ada hisab, ada penerima amal, lalu kemudian ada yaumul mizan. Ada hari timbangan. Di mana kadang di situ kadar kualitas keikhlasan dan itibaknya kepada Rasul itu betul-betul nanti akan nampak di yaumul mizan itu. Sama-sama sujud, sing siji sujute 2 menit, sing siji sujudnya 10 menit. Bisa jadi yang 2 menit ini lebih bagus daripada yang 10 menit. Kenapa sebabnya? Karena yang 10 menit tidak tahu dia ikuti siapa. Jadi mutabaah kepada Rasulnya itu nggak tahu gitu. Yang 2 menit barangkali dia tahu betul bagaimana cara Rasul itu sujud. Dari faktor itu. Belum lagi faktor keikhlasan. Nah, mizan ini nanti akan di situ maksudnya. Setelah adanya hari mizan, kemudian nanti ada satu lagi yang kemarin terlewatkan adalah telaga Haud ya, telaganya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada telaga. Kemudian ada syurat, baru kemudian ada surga dan ada neraka. Baik, untuk mewakili materi bahwa kita akan berbicara tentang masalah dunia, Bapak Ibu rahimakumullah, bedakan antara orang yang belajar untuk bekerja dengan bekerja untuk belajar. Ini beda. Orang yang belajar hanya bekerja, artinya orang yang belajar yang menjadi angen-angennya hanyalah dunia, maka tentu dia akan lelah. Karena belajar, endingnya hanya dunia.
Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man hamatid dunya hammahu, siapa yang dunia itu menjadi cita-citanya, faja'alahu fi aini faqra, maka kata Nabi akan dijadikan dia fakir. Fakir itu serba kekurangan. Jadi sudah dapat 1 juta minta 2 juta, 2 juta minta 3 juta, 3 juta minta 4 juta, dan seterusnya. Itu kalau cita-citanya dunia. Tapi kalau dunia ini sebagai wasilah untuk akhirat, maka insya Allah Allah yang akan memberikan satu kekayaan, ya, kekayaan yang luar biasa. Dan insya Allah besok kapan-kapan kita bahas bagaimana hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang membicarakan tentang masalah dunia, gitu. Yang intinya kalau seorang beriman dan bertakwa dan beramal soleh dan dia bisa menggunakan dunia, maka dunia sama sekali tidak akan menjadikan madharat baginya. Bahkan ini merupakan mukmin yang qawi, mukmin yang kuat. Kemarin kami wisuda itu salah satu nasihat dari Bu Ayun pengawas PAI itu begini, jadilah orang kaya, supaya kamu bisa mengentaskan orang-orang yang kurang mampu, gitu. Nasihatnya begitu. Dadi wong sugih, orang yang punya penghasilan banyak, supaya apa? Kamu bisa beramal banyak. Jadilah kamu orang yang pintar. Lah kok pintar? Buat apa? Pintar kalau buat sendiri kerdil kita. Supaya kita bisa memintarkan orang lain. Nah, itu nasihatnya begitu. Kata seorang ahli tafsir, kalau kita mati dan belum pernah memikirkan orang lain, maka matinya dalam keadaan kerdil. Begitu kata Ustaz Budi Azhari, ya. Jadilah orang yang memikirkan orang lain. Kalau kita mati urusannya hanya sendiri dan kita belum pernah berkontribusi sedikit pun untuk umat ini, maka kamu mati kerdil. Sebab apa? Ngurusi awake dhewe ora rampung. Apalagi ngurusi orang lain itu ora juk ngrewoki, ngopeni bukan, tapi kemudian ngurusi orang lain itu dalam arti kita berkarya memberikan manfaat kepada orang lain. Ini sedikit tentang masalah dunia yang insya Allah kapan-kapan kita akan bahas lebih mendalam kaitannya dengan masalah dunia. Insya Allah besok yang akan memberikan materi kalau dijadwal siapa ya? Lupa saya itu. Jadi kalau ndak lukir ya nanti kita lihat begitu ya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, mudah-mudahan bermanfaat. Ngapunten tadi rada telat dan materinya mungkin kurang cepat saya dalam menyampaikan sehingga tidak selesai, tapi itu yang dapat kita sampaikan, mudah-mudahan memberi manfaat kepada kita semua. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.